Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu. Selamat datang kembali di mata kuliah Aljabar Linier. Dan hari ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai transformasi linier. Ini merupakan materi terakhir untuk mata kuliah Aljabar Linier di semester ini. Ada 3 hal yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama ada definisi transformasi linier, kemudian ada himpunan matriks transformasi, dan juga kernel dan jangkauan. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai definisi dan juga himpunan matriks transformasi. Oke, jadi secara definisi transformasi linier itu misalnya ada ruang vektor V dan W. Nah, di mana si V dan W ini ada T, yaitu dia transformasi yang memetakan si V ke W. Nah, si transformasi V ke W ini dinamakan transformasi linier apabila untuk setiap vektor A vektor B merupakan anggota V dan konstanta merupakan bilangan real, di mana berlaku ada sifat pertama, yaitu transformasi vektor A ditambah vektor B itu sama dengan transformasi vektor A ditambah transformasi vektor B. Itu sifat yang pertama. Dan sifat yang kedua yaitu transformasi konstanta dikalikan dengan vektor A itu sama dengan konstanta dikalikan transformasi vektor A. Jadi ada 2 sifat dikatakan transformasi linier, yaitu yang pertama untuk penjumlahan, yaitu transformasi vektor A ditambah vektor B itu sama dengan transformasi vektor A ditambah transformasi vektor B. Kemudian transformasi konstanta dikali vektor A sama dengan konstanta dikalikan transformasi vektor A, di mana konstantanya di sini adalah alfa. Gitu. Maka dia dinamakan adalah operator linier. Contoh, tunjukkan bahwa transformasi ruang 2 itu ke ruang 3, di mana di sini ada ada fungsinya, yaitu transformasi x y itu sama dengan x min y min x dan y. Ini adalah rumus transformasi untuk si contoh soal ini gitu ya. Tunjukkan bahwa ini adalah transformasi linier. Nah, caranya kita itu mengambil unsur, kita membuktikan dulu sifat yang pertama. Untuk yang pertama itu adalah penjumlahan. Transformasi dari penjumlahan vektor A dan vektor B itu sama dengan transformasi vektor A ditambah transformasi vektor B. Nah, misalnya di sini ada contoh, tunjukkan bahwa transformasi ruang 2 itu ke ruang 3, di mana di sini ada fungsinya, rumus transformasinya. Untuk contoh ini adalah xy, x min y min x dan y merupakan transformasi linier. Jadi kita membuktikan bahwa ini adalah transformasi linier dengan cara membuktikan dia memenuhi sifat pertama dan sifat kedua. Nah, ini tuh bisa kita misalnya ini tuh kayak gini, nantinya fungsinya kayak fungsi fx gitu. Tapi kalau misalnya buat yang ini misalnya xy gitu ya, ini kan sama dengan x min y min xy. Nah, misalnya si xy nya ini adalah misalnya ini xy nya 0 dan 1, maka nanti itu hasilnya, nah ini kan sebagai x dan ini sebagai y, berarti x min y 0 min 1, min x berarti min 0 ya, 0, kemudian y berarti 1. Nah, ini tuh seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau membuktikan yang ini, yang untuk yang sifat pertama, yang transformasi vektor U tambah vektor V itu sama dengan transformasi vektor U ditambah transformasi vektor V. Maka
Di sini misalnya kita bikin ada apa namanya unsur sembarang. Vektor U itu adalah U1, U2, V itu V1, V2, di mana merupakan mereka ini anggota dari ruang 2. Nah, maka transformasi vektor U tambah vektor V ini adalah transformasi U1 U1 U2 ditambah V1 V2. Jadi kalau secara yang XY tadi, maka ini tuh XY nya adalah T U1 tambah V1 gitu ya, U2 tambah V2. Ya kan, karena kan di sini TU ini TU tambah V ini sama dengan TU tambah TV gitu kan. Jadi ini apa namanya, ini sebagai X nya dan ini sebagai Y nya gitu. Maka kalau misalnya kita masukin ke fungsi yang tadi, yang XY ini, yang transformasi TXY ini sama dengan apa tadi tuh, X min Y min X kemudian Y. Jadi X nya itu adalah U1 tambah V1 dikurang Y nya itu U2 tambah V2. Kemudian X nya min X itu berarti min U1 tambah V1, Y nya adalah U2 tambah V2. Kemudian ini masih dilanjutin ya, ini dikeluarin si negatifnya, negatif U1 negatif V1. Maka kalau dipecah ini tuh apa namanya, ini semuanya X ya kan, dan ini semuanya Y, atau ini semua salah, ini semuanya U dan ini semuanya V. Semuanya U dan ini semuanya V. Jadi ini terbukti kan bahwa transformasi U tambah V ini sama dengan transformasi vektor U ditambah transformasi vektor V. Kemudian sifat yang kedua itu yang ada skalarnya. Misalnya kita ambil unsur sembarang lagi. Di sini misalnya transformasi alfa kali U. Ya, ini ada transformasi alfa kali U1 dan alfa U2. Berarti kalau ke yang tadi lagi, yang T yang tadi ya XY itu sama dengan TX min Y min X kemudian Y. Berarti ini kan sebagai X nya ya, ini sebagai X nya, kemudian ini sebagai Y nya. Maka X nya adalah ini kan apa namanya, alfa, di sini skalarnya alfa U1 kurang alfa U2, min X nya min alfa U1 kemudian Y nya alfa U2. Maka hasilnya adalah ini bisa dikeluarkan kan, si alfanya alfa U1 min U2, ini juga bisa keluar alfanya alfa negatif U1 kemudian alfa U2. Ini karena ini semuanya ada alfanya, bisa dikeluarin si alfanya. Jadi U1 min U2, alfa dikali di sini min U1 U2. Terbukti ya, berarti ini adalah transformasi linear karena dia memenuhi sifat pertama yang penjumlahan tadi dan sifat yang kedua. Untuk sampai sini semoga bisa dipahami. Kalau enggak, kita lihat contoh berikutnya. Misalkan T merupakan suatu transformasi dari matriks 2x2 ke R yang didefinisikan oleh transformasi A, di mana transformasi A nya adalah determinan dari A untuk setiap A itu merupakan anggota matriks 2x2. Nah, ini tuh apakah T merupakan transformasi linear? Ini juga bisa dibuktikan sama dengan yang sebelumnya.
ini dia mau membuktikan yang sifat kedua, yaitu alfa apa namanya, A itu sama dengan alfa transformasi alfa A gitu ya. Nah, ini dia membuktikan yang ini. Jadi ternyata hasilnya kalau misalnya sudah dicari determinannya, misalnya matriks A-nya adalah A1, A2, A3, A4 kan, dimana kan ini matriksnya 2 kali 2. Jadi berlaku untuk mencari determinannya. Untuk determinan alfa kali A itu determinan alfa A1, alfa A2, alfa A3 dan alfa A4. Nah, hasilnya itu adalah ini. Karena kan ada alfa A1, A2 itu kan alfa A kuadrat gitu ya. Nah, ini tidak terbukti, harusnya ini kan tidak harusnya tidak kuadrat ya. Harusnya hasilnya nanti itu adalah sama dengan ini kan. Ini sama dengan ini, tidak menjadi skalarnya menjadi kuadrat. Maka dia ini bukan transformasi linier. Itu berarti contoh yang kedua ini bukan transformasi linier karena tidak terbukti. Bisa saja buktikan yang pertamanya juga, yang penjumlahan. Tapi di sini dia membuktikan contohnya yang sifat kedua dan ternyata tidak terbukti, sehingga dia bukan transformasi linier. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Di sini diketahui ada transformasi dari ruang 3 ke ruang 2, di mana transformasinya dari A, B, C itu sama dengan A min B, A min C. Tentukan T merupakan transformasi linier. Yang kedua, tentukan transformasi dari 1, 1, 1. Untuk yang A, kita buktikan, misalnya ambil unsur sembarang P2. Di sini kan transformasinya dari ruang 3 ya. Berarti vektor U-nya ada U1, U2, U3 dan V-nya ada V1, V2, V3. Sehingga untuk vektor U tambah vektor V itu adalah U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3. Ini sama kayak yang sebelumnya. Dipecah dulu, berarti ada dia mau mentransformasikan TU sama TV kan, harus jadi TU U tambah TV gitu kan ya, dimana si U dan V ini ada di ruang 3. Fungsinya tadi yang matriks. Nah, ini A min B sama A min C. A min B, kemudian ada A min C. Berarti di sini A min B berarti yang ini U1 tambah V1 min B U1 tambah V2. Kemudian yang A min C-nya, A-nya adalah U1 tambah V1, C-nya U3 tambah V3 yang ini. Kemudian disamakan unsurnya. Di sini U1 min U2, kemudian di sini berarti V1 min V2. Di sini U1 min U3 tambah V1 min V3. Ini menyamakan unsur ya, yang tadinya UV ini jadi UV UV. Kemudian dipecah. Yang U jadi U1 min U2, U1 min U3 ditambah V1 min V2, V1 min V3. Maka terbukti ya untuk yang sifat pertama ini itu adalah TU tambah TV. Kemudian kita lihat yang alfa, yang sifat kedua yang ada skalarnya. Misalnya ambil unsur sembarang lagi, di U-nya U1, U2, 3. Nah, untuk sama kayak tadi ya, A min B ininya si fungsinya A min B dan A min C ya. Maka untuk transformasinya A-nya adalah alfa U1 min alfa U2. Ini sebelumnya kan dikalikan alfa ya.
kemudian alfa U1 dikurangi alfa U3, kemudian dikeluarkan si U-nya, si alfanya, menjadi keluar alfa U1 min U2, ini juga alfa U1 min U3. Karena sama-sama ada alfanya bisa keluar, jadi kesini dikalikan U1 min U2, U1 min U3. Maka ini terbukti bahwa dari T alfa U ini bisa menjadi transformasi alfa U sama dengan alfa ditransformasikan terhadap U. Jadi T merupakan transformasi linier. Untuk menjawab yang B tadi belum selesai ya. Tadi kan ada 2. Nah, yang B ini kita tinggal masukkan aja ke dalam ininya fungsinya. Kan A min B, A min C, berarti di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 1. Berarti A min B 1 min 1. Kemudian A-nya 1, C-nya 1 juga. Maka 0, 0. Jadi transformasi dari 1,1,1 ini adalah 0, di mana si 0, ini dia merupakan elemen R2. Jadi sudah sesuai. Ini hasil untuk yang B. Yang A sudah tadi dia terbukti merupakan transformasi linier karena memenuhi sifat 1, sifat 2. Kemudian yang B hasilnya ini adalah ini ya. Gitu. Kita lanjut ke materi berikutnya.